Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Jamal Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang rubrik penilaian makalah atau karya tulis. Nah, rubrik ini saya tujukan kepada para pengajar, khususnya para dosen, guru juga ya, dalam melakukan penilaian terhadap makalah ya, karena prakteknya selama ini banyak sekali penilaian makalah atau karya tulis itu tidak menggunakan rubrik sehingga terkesan lebih guessing power ya. Karena itu kami berharap rubrik ini bisa membantu teman-teman para dosen dalam melakukan penilaian terhadap makalah, dan rubrik ini juga menjadi salah satu lampiran penting di dalam rencana pembelajaran semester. Baik. Oke, kita lihat pada rubrik penilaian makalah ini paling tidak kriterianya ada 4 ya di sini. Pertama adalah organisasi atau struktur ide. Yang kedua adalah isi atau konten. Kemudian yang kedua adalah isi atau konten. Yang ketiga adalah analisis. Dan yang terakhir adalah gaya selingkung. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kriteria pertama adalah organisasi atau struktur ide. Nah, jika makalah yang ditulis oleh mahasiswa itu ditulis secara sistematis dalam urutan pikir yang logis dan disertai dengan sintesa, argumen, kemudian kesimpulan penulis, maka kita bisa menjat nilainya dengan 80-100. Jadi bergantung pada keluasan dan kedalamannya lagi. Kemudian jika makalah ditulis secara sistematis dalam urutan pikir yang logis namun belum disertai dengan sintesa penulis, jadi hanya merupakan kumpulan teori atau kumpulan pendapat atau kumpulan temuan saja, maka kita beri nilai 70-79. Nah, jika makalah ditulis secara sistematis namun belum memenuhi aspek logis dan sintesa penulis juga belum ada, maka kita hanya bisa memberikan dia nilai 60-69. Dan terakhir, jika makalah ditulis dalam urutan yang kurang sistematis, kemudian terdapat juga logika yang tidak runut, dan hanya menyajikan teori atau mungkin fakta lapangan tanpa sintesa penulis ya, tanpa pendapat penulis, maka kita hanya bisa memberikan dia nilai 50-59. Itu dari satu aspek ya, dari struktur ide. Kemudian isi atau konten. Jika makalah mengandung pengetahuan dan informasi yang valid ya, relevan, dalam ya, dan aktual terkait dengan topik yang dibahas, maka kita bisa memberi nilai 80-100. Jika makalah mengandung pengetahuan dan informasi yang valid, relevan, namun kurang aktual ya, terkait dengan topik ya, maka nilainya 70-79. Jika konten makalah mengandung pengetahuan dan informasi yang valid, namun masih kurang relevan dan kurang valid terkait dengan topik yang dibahas, maka kita bisa memberikan nilai 60-69 saja. Dan jika isi atau konten makalah minim kandungan pengetahuan dan informasi yang valid, relevan, dan aktual terkait dengan topik, maka nilainya hanya 50-59. Kemudian kriteria ketiga adalah analisis. Nah, jika makalah ditulis dengan analisis yang tajam, kemudian akurat, dan merujuk pada referensi yang relevan dan terkini, maka nilainya 80-100. Kemudian jika makalah ditulis dengan analisis yang tajam, kemudian akurat, namun belum didukung dengan referensi yang relevan dan terkini, maka nilainya 70-79. Kemudian jika makalah ditulis dengan sedikit analisis dan juga tanpa dukungan referensi yang relevan dan terkini, nilainya hanya 60-69. Kemudian jika makalah ditulis tanpa analisis ya,
kemudian referensinya juga tidak relevan, kemudian tidak up to date, maka nilainya hanya 50 sampai 59. Berikutnya gaya selingkung atau style ya. Ya, jika makalah itu ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Kemudian gaya selingkung atau style standar, misalnya dia menggunakan style APA atau misalnya Turabian atau Chicago ya secara konsisten, kemudian dia menggunakan menyajikan makalah dengan menggunakan manajemen referensi atau alat manajemen referensi seperti Zotero, Mendeley, Saywil dan sebagainya, maka nilainya itu 80 sampai 100 pada bagian gaya selingkungnya. Kemudian jika makalah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian gaya selingkung style standar, namun belum menggunakan tools manajemen referensi ya, atau misalnya kita bisa ganti misalnya menggunakan style yang standar yang ditetapkan oleh program studi, maka nilainya 70 sampai 79. Kemudian jika makalah ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tidak konsisten dalam menggunakan gaya selingkung atau style standar, dan juga tidak menggunakan alat manajemen referensi, bahkan misalnya manajemen referensi yang sederhana yang ada di Microsoft Word itu, maka nilainya hanya 60 sampai 69. Kemudian jika makalah ditulis dengan banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia, kemudian inkonsisten ya, bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan ya dalam penyajian makalah, bisa juga dalam bahasa Inggris tentunya, inkonsisten pada gaya selingkung, kemudian dan tidak didukung oleh alat manajemen referensi, atau kita juga bisa misalnya menurunkan standarnya dengan yang penting menggunakan manajemen referensi seperti yang ada di Microsoft Word ya, maka nilainya hanya 50 sampai 59. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan persyaratan akhir bahwa makalah yang terbukti misalnya melakukan tindakan plagiasi itu tidak mendapatkan skor, dan kita minta mahasiswa untuk mengulangi menyusun makalahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rubrik ini sebagai salah satu panduan saja ya. Ini dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan kita, tapi bahwa rubrik itu mesti ada di dalam melakukan penilaian terhadap makalah. Kemudian jangan lupa bahwa setelah rubrik ini jadi dan kita akan terapkan di mahasiswa, rubrik ini harus kita sampaikan ke mahasiswa pada saat kontrak kuliah ya, bahwa kriteria penilaian makalah itu terdiri dari ini dan skornya seperti ini, kriterianya seperti ini, skornya seperti ini, sehingga menjadi acuan bagi para mahasiswa dalam melakukan atau dalam menyusun karya tulis dalam bentuk makalah. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.